Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahra dengan NIM 23 20 38 86 20 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Nah, dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Sementara itu, dalam kedudukan sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun pemahaman masyarakat terhadap kedudukan bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum pemuda dan pelajar, yaitu bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara pidato serta penulisan dokumen atau surat-surat pemerintahan. Yang kedua yaitu bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan mulai kanak-kanak hingga perguruan tinggi untuk melakukan proses pembelajaran baik guru maupun peserta didik. Yang ketiga yaitu alat perhubungan pada tingkat nasional sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial dan bahasanya. Jadi bukan hanya alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang keempat yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, membina dan mengembangkan kebudayaan nasional daerah. Dan adapun fungsi bahasa secara umum yaitu yang pertama yaitu bahasa sebagai alat ekspresi diri, bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai alat integritas dan adaptasi sosial, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Dan adapun fungsi bahasa secara khusus yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni, mempelajari bahasa kuno, mengeksploitasi iptek. Jadi, bahasa merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan suatu bangsa karena bahasa merupakan sarana untuk membuka wawasan bangsa, karena itulah berguna untuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang. Dengan bahasa, kita akan mudah lebih berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Saat berkomunikasi, maka akan terbentuk dan terjalin interaksi sosial yang baik. Jadi, bahasa Indonesia berperan penting bagi masyarakat. Bahasa juga mencerminkan kepribadian dan watak seseorang. Jadi, cara seseorang berbicara tersebut akan mencerminkan dirinya. Dengan bahasa, kita akan lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu. Cukup sekian, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.